Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Oke, hari ini kita bakal ngupas tuntas kisah yang luar biasa dari sebuah pohon di pedalaman Amazon. Namanya Mutamba. Kita akan ikutin perjalanannya dari yang tadinya cuma kearifan kuno para tabib sampai akhirnya dibedah di bawah mikroskop di laboratorium canggih. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau ada satu pohon yang bisa jadi solusi buat puluhan penyakit. Dari masalah kebotakan sampai bronkitis. Ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi janji inilah yang tersimpan dalam sebatang pohon legendaris. Nah, ini dia tanamannya, Guazuma ulmifolia. Di Brazil, orang kenalnya sebagai mutamba. Di tempat lain, ada yang bilang bastard cedar. Di Indonesia juga ada loh, namanya jati Belanda. Inilah tanaman obat legendaris dari Amazon yang bakal kita bongkar rahasianya hari ini. Jadi, gimana ceritanya pohon ini bisa dapat reputasi sebagai pohon penyembuh segalanya? Yuk kita telusuri akarnya, kita lihat gimana tanaman ini udah jadi andalan pengobatan tradisional selama ratusan tahun. Nah, yang bikin takjub itu, ya ini. Coba lihat tabelnya. Kegunaannya itu luas banget. Dari masalah rambut rontok, asma, diare, sampai tekanan darah tinggi. Hampir semua bagian pohonnya, mulai dari kulit kayu, daun, sampai buahnya, itu punya peran dalam pengobatan. Pantes saja kan kalau dijuluki obat dewa? Dan ini bukan sekedar cerita dari mulut ke mulut loh. Sumber kita negasin kalau pohon ini tuh obat alami favorit di kalangan praktisi kesehatan Amerika Tengah dan Selatan, serta masyarakat adat Amazon. Ini nunjukin tingkat kepercayaan yang tinggi, yang udah teruji oleh zaman. Oke, kita udah lihat kegunaannya yang seabrek. Sekarang, penasaran nggak sih sama wujud pohon yang nyimpen begitu banyak rahasia ini? Yuk, kita kenalan lebih dekat. Ternyata pohon mutamba ini bisa tumbuh tinggi banget loh, sampai 30 meter. Ciri khasnya itu kulit kayunya yang kasar, warnanya abu-abu kecoklatan, terus daunnya punya pinggiran yang bergerigi. Jadi kebayang ya betapa gagahnya pohon ini di tengah hutan tropis. Walaupun asalnya dari Amerika tropis, termasuk Amazon, jangkauannya sekarang udah mendunia. Pohon ini bahkan udah dibudidayakan di India lebih dari 100 tahun, dan belakangan ini juga mulai diperkenalkan di Indonesia. Ini jadi bukti betapa berharganya tanaman ini bagi dunia. Nah, sekarang bagian serunya nih. Kita tinggalin dulu cerita rakyatnya, kita pindah ke laboratorium. Sebenarnya ada apa sih di dalam pohon mutamba yang bikin dia begitu sakti? Yuk, kita intip apotek alaminya. Sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting nih yang perlu kita pahami, fitokimia. Gampangnya, ini tuh ilmu yang mempelajari zat-zat kimia dari tumbuhan. Nah, senyawa-senyawa inilah yang disebut fitokimia yang jadi kunci di balik semua khasiat obat sebuah tanaman. Jadi, apa dong rahasia mutamba? Well, jawabannya ada di sekelompok senyawa antioksidan super kuat yang namanya proanthocyanidins atau proanthocyanidin. Anggap aja mereka ini pasukan elitnya di dalam apotek alami pohon ini. Dan ini dia beberapa prajurit utamanya, procyanidin B2, B5, dan C1. Tenang, nggak perlu dihafal namanya. Cukup lihat aja strukturnya yang rumit ini. Molekul-molekul inilah yang kerja di balik layar, ngasih berbagai manfaat kesehatan buat kita.
Nah, ini dia bagian yang paling saya suka. Di sini kita bakal lihat gimana sains modern akhirnya ngebuktiin apa yang udah diketahuin sama masyarakat adat dari dulu. Inilah momen di mana cerita rakyat bertemu dengan fakta di laboratorium. Oke, kita ambil contoh pertama ya, rambut rontok. Dari dulu, turun-temurun di Peru dan Amazon, kulit kayu mutamba itu dipakai buat ngatasin kebotakan. Terus apa kata sains? Ternyata studi lab mengkonfirmasi kalau senyawa prosianidin emang beneran aktif mendorong pertumbuhan rambut. Nyambung banget kan? Jadi, seefektif apa sih? Sebuah studi pada manusia menunjukkan hasil yang wow. Penggunaan ekstrak procyanidin yang diolesin langsung itu bisa ningkatin diameter rambut sampai 78,9%. Ini bukan perbaikan kecil-kecilan, ini bukti nyata yang kuat banget. Dan ini lebih gila lagi. Dalam studi pada tikus, salah satu senyawanya, yaitu procyanidin B2, bisa ningkatin laju pertumbuhan rambut sampai 300%. 300%! Angka ini nunjukin betapa dahsyat potensi yang ada di dalamnya. Contoh lainnya, infeksi. Secara tradisional, mutamba ini jadi andalan buat infeksi saluran napas, batuk, sama demam. Begitu diuji di lab, ekstraknya terbukti punya sifat antivirus dan antibakteri yang kuat. Sekali lagi, sains modern memvalidasi kearifan kuno. Dan ternyata daftarnya nggak berhenti di situ aja. Secara ilmiah, mutamba juga terbukti bisa nurunin tekanan darah, ngelawan disentri dengan cara netralin racun kolera, dan jadi antioksidan yang kuat. Bahkan, senyawa procyanidin C1 nunjukin aktivitas melawan virus herpes simplex tipe 1 di laboratorium. Luar biasa ya, betapa luasnya spektrum penyembuhan dari satu tanaman ini. Tentu saja, sehebat apapun sesuatu, pasti ada tapinya. Penting banget buat kita paham sama batasan dan risikonya. Yuk kita lihat sisi lain dari mutamba ini. Apa aja yang perlu diwaspadai dan gimana potensinya ke depan. Nah, ini penting banget untuk dicatat. Mutamba itu nggak boleh dipakai selama kehamilan karena bisa merangsang rahim. Terus, pas menyusui juga sebaiknya dihindari. Buat orang-orang yang tekanan darahnya rendah, harus ekstra hati-hati. Oh ya, satu lagi, daunnya itu mengandung kafein, jadi buat yang sensitif harus waspada ya. Pada akhirnya, kalau kita tarik benang merahnya, kisah Mutamba ini keren banget. Ini jadi bukti nyata gimana pengetahuan kuno bisa jadi kompas buat penemuan-penemuan ilmiah modern. Sebuah jembatan yang menghubungkan hutan hujan dengan laboratorium, tradisi dengan teknologi. Ini jadi bikin kita mikir ya, berapa banyak lagi sih keajaiban alam seperti Mutamba yang masih tersembunyi di luar sana, yang cuma menunggu untuk ditemukan kembali oleh sains. Bisa jadi hutan-hutan di dunia ini masih menyimpan apotek untuk masa depan kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.